Dalam 24 jam terakhir, sebuah pesawat jet tempur Amerika Serikat 2 kali mengirimkan sinyal darurat. Sinyal darurat 7700 merupakan kode darurat. Dari tangkapan layar aplikasi penerbangan flight radar, pesawat jet tempur F-35A Lightning II mengirim sinyal darurat saat terbang di atas Teluk Oman. Pesawat tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat ini kemudian berbelok untuk melakukan pendaratan darurat di pangkalan udara di Dhafra, Uni Emirat Arab. Sebelumnya pada 5 Mei, pesawat Stratotanker Amerika juga mengirim sinyal darurat dan menghilang dari radar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kembali serangan militer ke Iran. Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat menyebut opsi itu muncul saat Trump mengadakan rapat tertutup dengan jajaran pejabat keamanan nasional untuk membahas langkah berikutnya dalam perang Iran pada Senin kemarin. Pertemuan ini berlangsung di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak awal April. Belum terciptanya kata sepakat dengan Iran membuat Trump menyebut gencatan senjata dalam kondisi kritis. Pekan lalu, Washington mengirimkan rancangan proposal damai kepada Teheran, tetapi balasan Iran langsung ditolak Trump. Langkah Trump menambah ketidakpastian arah diplomasi, terutama setelah proposal damai ditolak dan gencatan senjata terus diwarnai serangan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Rusia tetap akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Rusia siap memberikan dukungan bagi pengembangan energi nuklir yang damai di Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Putin mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ahli nuklir Rusia akan terus bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr yang terletak di selatan Iran yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom. Rusia dengan tegas tetap akan mendukung operasional pembangkit tersebut meski ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Доверяют нам в полном объеме и не без основания доверяют, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir diklaim telah menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran. Namun Iran membantah. Iran mengatakan rantai pasokan nuklir negara tersebut masih utuh, meski Amerika berulang kali menargetkan kawasan yang diyakini memproduksi senjata nuklir. Balas sindiran Presiden Amerika yang mengatakan proposal Iran sampah. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan Iran adalah negara yang bertanggung jawab dan anti penindas. Ismail juga menyindir perilaku Amerika yang telah membunuh pemimpin sebuah negara. Iran قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در این حال قدرت قلدر ستیز. ما قلدر نیستیم، ما قلدر ستیز هستیم. نفس حضور آمریکا در منطقه، نفس پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودش مصداق ایجاد چرخه خشونت و قلدری در منطقه است. بنابراین Pejuang Hizbullah terus menggempur posisi Israel saat beroperasi di Lebanon Selatan. Selain menyerang tank, Hizbullah juga menyerang kendaraan taktis Zionis Israel. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tank Israel saat beroperasi di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah ini menjadi sebuah ancaman pasukan Zionis Israel. Dilaporkan tank Merkava milik Israel hancur lebur akibat serangan drone milik pejuang Hizbullah.
Sementara itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke kendaraan rantis milik Israel. Pada video yang dirilis Hizbullah, serangan drone ini menargetkan mobil rantai Israel saat sedang terparkir di Lebanon Selatan. Serangan terus dilakukan pejuang Hizbullah untuk memaksa pasukan Zionis Israel mundur dari wilayah Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah juga targetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel pada malam hari. Sementara itu, serangan ini juga menargetkan petinggi pasukan Zionis Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Rudal milik Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Selain itu, semenjak perang pecah antara Hizbullah dan Israel menewaskan ribuan orang. Sementara itu, drone Hizbullah kembali menghancurkan tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di kota Bayada, Lebanon Selatan. Kantor berita Al Jazeera merilis sebuah video di saat drone kamikaze milik militer Hizbullah berhasil menghancurkan 2 tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di kota Bayada, Lebanon Selatan, di mana Israel menargetkan operasi militer di daerah tersebut. Hingga kini eskalasi di Lebanon Selatan semakin meningkat dengan banyaknya laporan penggunaan drone oleh Hizbullah terhadap kendaraan lapis baja Israel. Hizbullah terus melancarkan serangan kepada Israel menggunakan drone. Selain itu, serangan udara Israel juga menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Hizbullah terus melancarkan serangan balik kepada Israel. Serangan menggunakan drone ini menyasar tentara Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dikeluarkan Hizbullah, drone miliknya menyasar pasukan Israel yang berada di Lebanon Selatan. Seorang tentara Israel berusaha melarikan diri dari kejaran drone. Ia mencoba bersembunyi di dalam toilet portable, namun gagal. Drone langsung menyerang dan meledakkan toilet tempatnya bersembunyi. Tentara Israel ini dinyatakan tewas akibat serangan drone. Sementara itu, serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Tim medis bergegas membawa korban tewas dan luka-luka ke rumah sakit di Al-Jarjou setelah serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang.